سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Hadirin disilahkan duduk kembali. Ista'inu bis-sabri was-salati inna Allah ma'as-sabirin. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin nabiyyil halqil wa tanfarij bil qur'an wa tudda bil hawad wa tunam bil raghad husn khalat mustasfar min wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi kulli ma'min. Allahumma sholli sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqaddilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ini dadakan semua dan alhamdulillah ini walaupun dadakan Pak Wamen, karena yang namanya KUA Pusaka sehingga siap dalam kapanpun, dimanapun dan bagaimanapun. Tepuk tangan luar biasa. Kemarin alhamdulillah Pak Wamen ini nyambung. Kemarin ketemu dengan menterinya, hari ini ketemu dengan wakilnya. Wah, luar biasa ini. Iya. Kemarin di sini termasuk 6 provinsi, 6 KUA yang masuk dalam kick off yang langsung disiarkan oleh baik dalam negeri maupun luar negeri. Top markotop, jos gandos, kotos sampai drodos. Iya, luar biasa ini. Sehingga mengapa KUA ini masuk di jajaran KUA Pusaka, ini satu-satunya yang sudah ready dan sudah siap, ini adalah di KUA Sidoarjo. Tentunya ini diawali dari KUA Sidoarjo ini seluruh Jawa Timur Pak Wamen. Ini semuanya sudah siap menerima segala perintah. Karena kami pada prinsipnya adalah menerima perintah dan melaksanakan perintah. 8 nama. Iya. Maka dari itu pada hari ini, kemarin kita mendapatkan pembinaan langsung oleh Pak Menteri. Hari ini mari kita dengarkan bersama-sama pembinaan yang akan diaturkan oleh Bapak Wamen kita, Bapak Wakil Menteri ini. Mudah-mudahan PIL ini nanti akan memberikan kekuatan kepada kita sehingga KUA seluruh Indonesia ini akan menjadi hebat dan bermartabat. Allahumma amin. Para asatidzah, wabil khusus kepada Bapak PLT Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Muhammad Nurul Huda, MPD,
Yang saya hormati Bapak Kabid Urais, Bapak Muhammad Amin Mahfud. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, Bapak Amir Solehudin. Para kasais Jamaah Dirkasi, Jamaah taksir. yang saya hormati, kemudian Kepala Kantor KUA se-Sidoarjo, yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, pada siang hari ini kita bisa bersilaturahim, bisa bermuajahah di tempat yang luar biasa. Belum 1 bulan tempat ini dikunjungi oleh Gus Menteri. Saya ini termasuk orang yang bersyukur, orang yang mendapatkan kehormatan dan juga mendapatkan anugerah yang luar biasa. Belum 2 tahun sudah punya 2 menteri. Yang satu Menteri Jenderal bintang 4, tapi yang kedua Jenderal juga bintang 9. Profesor lagi, protolan pemudaan soal. Jadi saya bersyukur, ya, saya bersyukur. Bapak dan sekalian yang saya muliakan, saya merasa bersyukur karena memang acara ini di luar dugaan saya. Saya dapat perintah ini kan, ya namanya wakil itu awak karo sikil. Pokoknya diperintah ya siap gitu. Jadi begitu saya diperintahkan ke Surabaya karena ada tugas yang lain, saya bilang sama beliau, saya pengen silaturahmi di mana terserah, begitu. Ternyata saya diajak ke KUA yang kemarin telah dicanangkan oleh Bapak Menteri menjadi salah satu KUA yang akan dilakukan revitalisasi. Pusaka itu singkatan Pusat Pelayanan Keagamaan. Saya alhamdulillah ternyata betul, dan saya tidak mengira acaranya luar biasa seperti ini. Jadi Bapak dan sekalian, saya merasa bersyukur dan memberikan apresiasi atas kegiatan ini yang tentunya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Meskipun kegiatan ini diselenggarakan dalam situasi pandemi COVID, sehingga tetap kita harus menjaga protokol kesehatan. Karena Sidoarjo itu masuk zona hijau, ya, hijau. Zona orange, ya, naik orange. Karena apa? Memang pandemi ini belum selesai. Sudah hampir lebih dari 1 juta lebih umat manusia di dunia ini meninggal gara-gara COVID. Di Indonesia hampir ya 38.000 juga meninggal dunia. Artinya apa? Memang pengaruh akibat dari COVID ini sangat dahsyat. Saya Pak, ya, untuk Bapak dan sekalian juga barangkali sudah divaksin. Sudah belum? Alhamdulillah ya, sudah 2 kali. Meskipun sudah divaksin Pak, pesan saya tetap jaga protokol kesehatan. Tetap jaga protokol kesehatan. Bapak Menteri Agama, Bapak Yakut Khalil Qomas, memberikan penekanan pada program-program strategis, salah satunya adalah revitalisasi KUA dengan program pusaka. Ini sangat penting karena apa? KUA itu merupakan teras depan kantor agama. Dia halaman muka,
Kementerian Agama. Karena apa? Posisinya ada di depan. Karena di depan, KUA itu harus benar-benar menampilkan wajah yang indah, wajah yang baik, dan juga pelayanan-pelayanan yang baik agar masyarakat, umat beragama itu bisa menikmati kehadiran KUA. Jangan dipersulit mereka. Saya ini Pak, kalau masuk ke kantor KUA itu deg-degan Pak, takut digawinin. Ini KUA baru ya? Baru ya? Mestinya harus dicoba kepala kantornya. Ini saya hanya mengatakan bahwa meskipun kita divaksin, protokol kesehatan harus tetap dijaga, harus tetap kita terapkan, memakai masker, menjaga jarak, ya, kemudian sering mencuci tangan, tidak melakukan kerumunan, mobilisasi massa dan sebagainya. Agar apa? Vaksin yang dilakukan oleh pemerintah itu benar-benar bisa bisa efektif, ya. Kekebalan imunitas, kekebalan kelompok itu bisa terjaga, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Menteri Agama, Bapak Yakut Khalil Qomas memberikan penekanan pada program-program strategis, salah satunya adalah revitalisasi KUA dengan program pusaka. Ini sangat penting karena apa? KUA itu merupakan teras depan kantor agama. Dia halaman muka Kementerian Agama. Karena apa? Posisinya ada di depan. Karena di depan, KUA itu harus benar-benar menampilkan wajah yang indah, wajah yang baik, dan juga pelayanan-pelayanan yang baik agar masyarakat, umat beragama itu bisa menikmati kehadiran KUA. Jangan dipersulit mereka. Karena apa? Dia berada dalam front terdepan dalam pelayanan masyarakat kita. Untuk itu, KUA ini benar-benar tidak hanya sekedar tempat pencatatan nikah, tidak sekedar hanya dilakukan pelayanan-pelayanan pernikahan, tapi KUA harus memiliki fungsi lebih, ya. Karena gedung yang kita bangun ini mahal, sehingga harus dioptimalkan peranannya. Nanti satu ketika dengan program Guspen digitalisasi, kita berharap KUA itu semuanya terintegrasi secara digitalis dengan Kementerian Agama dari tingkat kabupaten, provinsi sampai pusat, sehingga orang datang ke KUA untuk urusan apa saja sudah bisa dilakukan. Ya, itu maksud keinginan dari Gusmen, bagaimana revitalisasi KUA itu betul-betul diperkuat, ya, dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat itu bisa maksimal. KUA juga harapan kami bisa dijadikan sebagai tempat untuk mendiseminasi, menebarkan nilai-nilai moderasi beragama. Melalui apa? Misalnya dengan bimbingan calon pengantin, ya, program BINWIN, bimbingan untuk calon pengantin. Karena apa? BINWIN itu seharusnya menjadi bukan kewajiban, ya, tapi semacam syarat, ya, syarat seseorang sebelum menikah itu harus mengikuti bimbingan pernikahan. Agar apa? Agar pernikahannya itu benar-benar dilandasi dengan tujuan-tujuan yang sangat mulia. Sekarang ini trennya, Pak, trennya itu saya mendapat informasi dari Pak Kakanwil dan juga dalam penelitian kami di berbagai daerah, itu tingkat perceraian itu sangat tinggi, ya. Tingkat perceraian itu sangat tinggi, apalagi di musim COVID ini, itu tingkat itu sangat tinggi karena banyak faktor. Ada faktor ekonomi, ada faktor-faktor lain, ya. Dan anehnya
yang mengejutkan, itu yang menggugat cerai itu bukan suami, tapi istri. Loh, sekarang ini istri itu pintar-pintar Pak, dikit-dikit gugat cerai. Sehingga dalam apa namanya daftar itu sekarang ini jumlah janda itu banyak. Malah banyak. Artinya kalau jandanya banyak, dudanya juga banyak. Nah, ini siapa yang tanggung jawab? Kepala KUA. Kakak Wil. Ya, kepala KUA. Ya. Ini yang harus betul-betul kita bisa rem. Karena tujuan pernikahan itu tidak hanya sekedar ada tujuan-tujuan mulia, ada tujuan-tujuan yang memang sangat disunahkan ya di dalam ajaran agama, disyariatkan dalam agama, agar kehidupan itu menjadi tenang, litaskunu ilaiha, ya. Kemudian kita ada mawaddah warahmah, ya. Itu adalah tujuan pernikahan. Kalau tujuannya tidak tercapai, maka yang kemudian terjadi adalah perceraian, dan itu meskipun halal tapi perbuatan tersebut dimurkai oleh Allah, ya, dimurkai oleh Allah. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, pemahaman moderasi beragama ini harus menjadi kita semuanya sebagai ASN Kementerian Agama harus menjadi garda terdepan dalam menebarkan ajaran Islam rahmatan lil alamin, Islam yang penuh kasih, Islam yang penuh dengan kesantunan, Islam yang ramah, ya, bukan yang suka marah-marah, Islam yang merangkul, bukan yang suka memukul, ya. Dan itulah ajaran Islam yang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang selama ini menjadi tuntunan ajaran dari para kiai-kiai kita, para ulama-ulama kita. Penting sekali ini saya sampaikan agar kita bisa menjadi ASN Kementerian Agama untuk terus menebarkan ajaran Islam wasatiyah, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sekali lagi saya berharap apa yang diinginkan oleh Bapak Menteri Agama terhadap keberadaan KUA ini betul-betul bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Amin. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan. Tadi Pak PLT menutup dengan pantun, saya tutup dengan pantun. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata-kata yang salah, jangan dilaporkan Pak Polisi. Bunga kemboja, bunga mawar, bunga melati, bunga, itulah nama-nama bunga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada musim pandemi ini sama saja ya. Karena urusan ikatan nggak bisa ditunda ya. Sudah macam juga. Sama dengan kita belakang nggak bisa ditunda. Iya kan. Tetap sama kosong. Oh iya. Ada yang dari nggak? Enggak ya. Kenangan. Cara lagi gimana? Dipandu. Ini bukan daftar nikah kan, bukan kan? Nanti dihapus. Istri saya bisa marah-marah. Tes serangan nama Pak Kangen. Kalau yang dalam apa jenengan wakil dalam gitu. Dalam wakil kalian ini. Kepala kemenang Sidoarjo. Ya. Ini sampai ke Gusman nggak ini? Sudah. Wah, sana saya gaji. Oh, alhamdulillah. Ruang kepala. Sukses selalu. Kita selalu balik nikah. Sukses selalu. Sukses. Kita itu. Salah
satu KUA yang ditunjuk oleh Bapak Menteri Agama menjadi percontohan role model KUA yang direvitalisasi peranannya, fungsinya. Ya. Dengan demikian saya berharap bahwa apa yang sudah dicanangkan oleh Bapak Menteri ini bisa dilaksanakan dengan baik oleh seluruh perangkat KUA di sini, sehingga masyarakat utamanya sebagai orang yang akan mendapatkan manfaat dari KUA ini benar-benar merasa nyaman, puas, dan dilayani dengan baik. KUA tidak hanya sekedar tempat untuk pencatatan pernikahan, tempat dilaksananya proses akad nikah, tapi lebih ditingkatkan peranannya sebagai teras depan Kementerian Agama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selain yang berkaitan dengan masalah agama, misalnya masalah haji, masalah bimbingan keagamaan, penerapan nilai-nilai moderasi beragama dan sebagainya. Ini yang barangkali harus dilaksanakan oleh setiap kepala kantor KUA di Kementerian Agama. Demikian, terima kasih. Akhir kalam, wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, saya hari ini mengunjungi KUA di Kecamatan Sidoarjo, dan ini untuk memastikan bahwa apa yang dicanangkan oleh Bapak Menteri Agama itu bisa dilaksanakan dengan baik. Pilihan kenapa di KUA Sidoarjo ini karena memang dari aspek sarana prasarananya, kemudian lokasinya itu sangat mendukung. SDM-nya juga cukup mendukung, ya, sehingga nanti ini akan menjadi percontohan untuk di daerah-daerah lain. Ya, KUA bagi kami dia dalam merupakan pelayanan terdepan, ya, di Kementerian Agama, sehingga benar-benar KUA itu betul-betul bisa menampilkan wajah yang indah lah, ya, karena ibaratnya itu kan halaman muka kita. Kalau halaman muka kan harus cantik begitu, ya, itu yang kami harapkan. Ya, secara prinsip memang ini kan baru terus kita lakukan pembenahan. Kalau kita lihat kurangnya pasti ada, tapi semangat kita adalah bagaimana memperbaiki kekurangan itu menjadi yang lebih baik. Ya, proses digitalisasi saya kira sudah berjalan, ya, dan itu kami nanti akan kembangkan terkoneksi tidak hanya di tingkat kabupaten tapi juga bisa sampai tingkat nasional. Jika kami nanti just klik dari Jakarta sudah bisa kelihatan siapa saja yang hari ini daftar, gitu ya. Itu keinginan kami. Artinya penerapan kartu digital surat nikah itu mulai besok gimana? Sudah berjalan. Sarprasnya udah terpenuhi semua, Pak? Kalau dari sudah, ya, artinya peraturan pendukungnya sudah. Oke, cukup Mas ya. Terima kasih. Lancar ya. Terima kasih. Semoga lancar. Yes.